Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Farmasi, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Hadi, NIM 1701114. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah perkembangan toksikologi. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Anggi Wahyu Rintiani. Yang kedua ada Cut Anggraini. Yang ketiga ada Dwi Swarnita Dharma. Yang keempat ada Vivi Apri Anggraini. Yang kelima ada Muhammad Fadil Hadi, yaitu saya sendiri. Yang keenam ada Putri Rizky Rahmasari. Yang ketujuh ada Suci Betiza Oktarisma. Yang kedelapan ada Feni Fadriati. Yang ke-9 ada Fonia Vista. Dan yang ke-10 ada Wewi Alvarezi. Nah, langsung saja kita masuk ke sub pokok bahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian toksikologi. Nah, jadi apa sih sebenarnya toksikologi itu? Istilah toksikologi awalnya berasal dari bahasa Latin, yaitu toxon yang berarti racun. Sedangkan ilmu pengetahuan dikenal dengan kata logos. Toksikologi merupakan studi mengenai efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Toksikologi juga membahas tentang penilaian secara kuantitatif tentang organ-organ tubuh yang sering terpajang serta efek yang ditimbulkannya. Nah, kemudian masuk pada sejarah perkembangan ilmu toksikologi, di mana terbagi menjadi dua perkembangan, yaitu ada perkembangan awal dan perkembangan modern. Yang pertama, pada perkembangan awal diawali oleh Hippocrates pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Dikenal sebagai bapak kedokteran, di samping itu dia juga dikenal sebagai toksikolog. Dia banyak menulis racun bisa ular dan di dalam bukunya juga menggambarkan bahwa orang Mesir kuno telah memiliki pengetahuan penangkal racun, yaitu dengan menghambat laju penyerapan racun dari saluran pencernaan. Yang kedua ada Pendasius Dioscordes pada abad 50. Dikenal sebagai bapak material medika, yaitu seorang dokter tentara. Di dalam bukunya dia mengelompokkan racun dari tanaman, hewan, dan mineral. Efek toksik ini digunakan untuk membunuh atau bunuh diri. Selanjutnya ada Maimonides pada tahun 1135 sampai 1204. Dalam bukunya yang terkenal yaitu Racun dan Antidotumnya yang diterbitkan pada tahun 1198. Sejarah perkembangan awal selanjutnya ditemukan oleh Paracelsus yang hidup pada tahun 1493 sampai 1541. Paracelsus ini merupakan toksikolog besar yang meletakkan konsep dasar dari toksikologi. Dalam postulatnya, ia menyatakan tidak ada obat yang dengan sendirinya bersifat racun. Dosislah yang membuat suatu zat menjadi racun dari obat. Pernyataan ini menjadi dasar bagi konsep hubungan dosis dengan respon dan indeks terapeutik yang dikembangkan di kemudian hari. Selanjutnya adalah Matthew Joseph Bonaventura Orfila yang dikenal sebagai bapak toksikologi modern, berasal dari Spanyol di Pulau Minorca yang hidup pada tahun 1787 sampai 1853. Ia mempelajari kimia, matematika, dan ilmu kedokteran. Orfila menulis suatu tulisan penting pada tahun 1814 sampai 1815 yang menggambarkan hubungan sistematik antara suatu informasi kimia dan biologis tentang racun. Orfila adalah orang pertama yang menjelaskan nilai pentingnya analisis kimia guna membuktikan bahwa simptomatologi yang ada berkaitan dengan adanya zat kimia di dalam tubuh. Orfila juga menunjukkan pentingnya analisis kimia sebagai bukti hukum pada kasus kematian akibat keracunan. Selanjutnya
Selanjutnya adalah sejarah perkembangan toksikologi secara modern. Dalam penerapan suatu ilmu pengetahuan ilmiah sebagai alat dasar bagi profesi kesehatan, para ahli toksikologi akan selalu terlibat dalam penentuan batas pajanan yang aman atau penilaian risiko. Batas pajanan yang aman mencakup asupan atau intek harian yang diperbolehkan dan nilai ambang batas. Penentuan ini merupakan penelitian menyeluruh tentang sifat toksik, pembuktian dosis yang aman, menentukan hubungan dosis dengan efek dan dosis dengan respon, serta penelitian toksikokinetik dan biotransformasi. Meluasnya bidang cakupan dan makin banyaknya subdisiplin toksikologi seperti yang telah digambarkan tadi memberikan gambaran jelas tentang kemajuan terakhir dalam toksikologi. Ruang lingkup toksikologi terbagi menjadi 3, yaitu toksikologi lingkungan, toksikologi ekonomi, dan toksikologi forensik. Nah, yang pertama yaitu toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari racun kimia dan fisik yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Tujuan dari toksikologi lingkungan untuk mencari substansi yang aman di mana kita harus mengetahui mekanisme bagaimana racun menyerang organisme. Nah, mencegah terjadinya efek yang tidak dikehendaki dari racun terhadap organisme dan kualitas lingkungan dapat membuat kriteria dasar untuk standarisasi kualitas dari lingkungan. Baiklah, selanjutnya yaitu toksikologi ekonomi. Toksikologi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari efek-efek berbahaya dari substansi khusus yang berhubungan dengan kebutuhan manusia seperti bahan pengawet makanan dan pestisida. Keracunan bisa terjadi karena efek samping obat atau berbagai gejala buruk yang muncul, di mana pemajanan obat atau makanan tadi memang sengaja dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan sebagai bahan makanan. Kemudian terdapat toksikologi forensik. Nah, toksikologi forensik ini adalah cabang ilmu toksikologi yang mengkaji aspek medis dan aspek hukum atas pengaruh berbahaya zat kimia pada manusia. Secara umum, tugas dari toksikologi forensik adalah membantu penegak hukum, khususnya dalam melakukan analisis racun, baik itu kualitatif maupun kuantitatif, dan kemudian menerjemahkan hasil dari analisis tersebut ke dalam suatu laporan sebagai bukti dalam tindak kriminal di pengadilan. Materi selanjutnya yaitu tujuan toksikologi. Apa sih sebenarnya tujuan dari toksikologi ini? Dalam kehidupan manusia, toksikologi sangat bermanfaat karena toksikologi memungkinkan konsumen atau pemakai zat kimia terlindungi dari bahaya keracunan. Dapat membuat landasan yang kuat bagi upaya pemeliharaan lingkungan hidup dari kemungkinan efek buruk penggunaan zat kimia. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada klinisi untuk dapat menolong dengan tepat penderita yang mengalami keracunan. Menyebabkan penggunaan obat-obatan dengan lebih tepat atas dasar pengetahuan tentang resiko bahaya suatu zat kimia yang berefek farmakologis. Memahami dengan lebih mendalam tentang efek zat kimia pada manusia atau makhluk hidup lainnya dan mekanisme terjadinya efek bersangkutan. Sekian pemaparan materi mengenai pengertian dan sejarah perkembangan toksikologi dari kelompok 1. Apabila terdapat kejanggalan dan kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.